Katanya dunia diplomasi itu megah, berkelas, penuh rahasia dan strategi. Tapi semua teori itu langsung runtuh, cuma karena satu benda kecil, mikrofon yang lupa dimatiin. Malam itu di tengah hiruk-pikuk KTT Gaza di Mesir, pada tanggal 13 kemarin, dua presiden, satu dari negeri yang katanya paling kuat, satu lagi dari negeri yang paling sering disebut moderat tapi luwes, kepergok ngobrol santai. Gak ada podium, gak ada catatan, cuma suara yang terekam pelan tapi bikin geger. Prabowo Subianto ngomong sama Donald Trump, dan entah kenapa topiknya nyerempet ke nama dua orang yang udah lama nempel di bisnis keluarga Trump, Eric sama Don Junior. Sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa kalau cuma obrolan antar teman lama. Tapi ini bukan dua pengusaha ketemu di lobi hotel, teman-teman. Ini dua kepala negara di forum internasional ngomong soal ketemuan sama anak-anak Trump yang katanya ngurusin bisnis keluarga. Dan di dunia politik konteks adalah segalanya. Sekali lo salah nyebutin nama di tempat yang salah bisa jadi headline di seluruh dunia. Orang-orang di ruang itu mungkin nggak sadar apa-apa. Tapi begitu mic-nya bocor, dunia langsung berubah jadi ruang sidang besar di media sosial. Timeline meledak. Orang kiri, kanan, tengah semua punya pendapat masing-masing. Ada yang bilang Trump emang nggak bisa bedain antara diplomasi sama deal bisnis keluarga. Ada yang ngetik dengan nada getir, kalau ini yang ngomong Obama udah di-impeach besok pagi. Ada juga yang nyinyir dengan gaya klasik, mungkin Prabowo cuma mau beli jus apel dari bisnis anak Trump. Kedengarannya lucu. Tapi di balik semua sarkas itu ada satu hal yang bikin orang diem. Kenapa obrolan santai kayak gini terasa familiar? Karena udah sering banget kita lihat politik dan bisnis itu kayak dua sisi koin yang gak pernah mau dipisah. Semua orang pura-pura ngomong tentang negara, tapi di belakang panggung selalu ada urusan lahan, saham, lisensi, dan investasi. Cuma kali ini panggungnya global dan aktornya dua tokoh yang sama-sama punya reputasi keras tapi fleksibel. Trump dengan gaya khasnya selalu punya alasan buat ngerasa semua hal itu no big deal. Sejak awal dia udah bilang kalau anak-anaknya yang bakal ngurus Trump Organization selama dia ngurus negara. Tapi dunia tahu, batas antara ngurus negara dan ngurus bisnis di tangan Trump itu kayak garis pasir yang digambar di pantai kena ombak sedikit langsung hilang. Sekarang, pas dia balik lagi ke panggung dunia, seolah sejarahnya diulang. Bedanya, kali ini dia ngobrol sama Prabowo, mantan jenderal yang sekarang juga pegang tampuk kekuasaan, yang ngerti betul gimana politik dan loyalitas bisa saling nyengkram. Makanya pas cuplikan percakapan itu bocor, banyak yang bilang ini bukan sekadar mic panas, tapi cermin. Cermin yang nunjukin betapa tipisnya dinding antara diplomasi dan kepentingan pribadi. Prabowo, dengan gaya khasnya yang tenang tapi to the point, terdengar kayak lagi ngajak ngobrol bisnis biasa. Trump jawabnya juga santai, kayak dua pengusaha ngomong proyek, bukan dua kepala negara ngomong kebijakan. Tapi buat orang yang paham permainan ini, tiap kata di situ berat. Karena kalau anak Trump yang dimaksud emang Eric dan Don Junior, maka topik itu otomatis nyerempet wilayah bisnis keluarga. Publik pun terbagi. Ada yang ngerasa ini cuma salah paham. Ada yang bilang, ya biasalah networking, tapi yang lain merasa dejavu. Dari dulu Trump gak pernah bisa lepas dari bayang-bayang bisnisnya sendiri. Bedanya, sekarang dia nggak sendirian. Lawan bicaranya seorang presiden yang negaranya punya hubungan panjang sama proyek properti yang juga bawa nama Trump. Kayak Lido, proyek besar di Indonesia yang pernah dikaitkan sama Trump Organization. Jadi waktu ada yang bilang, mungkin mereka bahas itu, orang nggak bisa langsung bilang enggak. Dan di titik itu, obrolan mic bocor berubah jadi isu politik. Karena ketika seorang presiden ngomong sama presiden lain, dan di tengahnya terselip nama anak-anak yang bukan pejabat tapi pengusaha, publik punya hak buat curiga. Apalagi ketika salah satu pihak punya sejarah panjang antara kekuasaan dan properti. Tapi dunia nggak cuma ngelihat ke Trump. Banyak juga yang nyeletuk, ya semua sama aja. Hunter Biden juga gitu. Semua presiden punya versi anaknya masing-masing yang sibuk di luar negeri. Ini yang bikin politik global makin absurd. Kita nggak lagi bahas siapa yang bersih, tapi siapa yang lebih jago nyamarkan kepentingannya. Sementara itu di media sosial, drama ini jadi bahan bakar buat segala jenis opini. Ada yang sinis, ada yang marah, ada yang sarkastik, tapi semuanya sepakat. Ini bukan hal kecil. Ada yang bilang, Trump emang kayak gitu, 5 menit ngobrol pasti ada urusan properti.
Ada juga yang nyindir undang-undang etika yang katanya baru disahkan buat mencegah konflik kepentingan, tapi malah dianggap cuma pamer moral, isinya daftar hotel dan lapangan golf, tapi nggak satu pun nyentuh inti masalah. Dunia tertawa getir karena tahu reformasi etika kadang cuma nama bagus buat sistem yang nggak pernah serius menegakkan integritas. Lalu muncul satu suara lain di tengah ribut itu, yang bilang Trump dan Prabowo sebenarnya bahas soal keamanan. Katanya, Prabowo cuma bilang proyek Trump di Indonesia, di daerah Lido, itu kurang aman dan minta dialihkan ke tempat lain. Kalau itu benar, konteksnya beda, tapi tetap aja nggak bisa diabaikan. Karena di level diplomasi, bahkan pembicaraan soal keamanan bisa punya nilai ekonomi di belakangnya. Apalagi kalau proyeknya terkait nama besar kayak Trump. Yang paling ironis, dari semua ini bukan obrolan mereka, tapi cara dunia bereaksi. Semua pura-pura kaget, padahal semua udah tahu pola kayak gini bukan hal baru. Setiap kali penguasa naik, ada aja bisnis yang tiba-tiba tumbuh di sekitar orbitnya. Setiap kali nama besar muncul di konferensi dunia, selalu ada proyek yang ikut muncul di belakangnya. Dunia pura-pura terkejut, tapi sebenarnya udah terbiasa. Dan Prabowo di tengah semua ini terlihat tenang seperti biasa. Dia udah kenyang dengan panggung besar, dari medan militer sampai diplomasi internasional. Buat dia, ngobrol sama Trump mungkin cuma momen singkat, bukan skandal. Tapi buat publik global yang hidup di era mikrofon tak pernah benar-benar mati, setiap detik terekam punya konsekuensi. Sekarang semua orang punya pendapat, semua orang punya interpretasi, dan tak satu pun bisa disangkal dengan itu cuma obrolan biasa. Begitulah politik modern, semua jadi bahan tontonan, tapi penontonnya makin sinis. Dunia udah capek percaya janji pembisahan kepentingan, karena yang mereka lihat selalu sama, kekuasaan yang menular ke bisnis, bisnis yang menetes ke kebijakan. Sementara yang di atas sibuk menjelaskan bahwa semuanya resmi, publik cuma bisa ngelus dada sambil bilang, ya resmi sih, tapi buat siapa? Sekarang semua tinggal nunggu siapa yang paling cepat bikin klarifikasi, siapa yang paling jago muter narasi, dan siapa yang paling kuat bikin publik percaya bahwa itu semua nggak lebih dari salah paham. Tapi di balik layar, semua tahu, mic itu mungkin mati sekarang. Tapi pesan yang keburu keluar nggak akan hilang. Dunia udah dengar, dan dunia udah menilai. Trump mungkin bakal jalan terus, ngomong soal perdamaian Gaza, sambil sesekali lempar senyum percaya diri. Prabowo juga bakal lanjut dengan gaya khasnya, tegas tapi nggak banyak komentar. Tapi buat orang yang nonton dari jauh, adegan kecil di sela KTT itu justru lebih jujur dari semua pidato panjang mereka. Begitulah kekuasaan selalu ditemani bayangan bisnis, selalu berjalan beriringan dengan kepentingan pribadi, dan selalu yakin dunia nggak bakal terlalu peduli. Cuma sekarang dunia ternyata peduli, bukan karena ingin tahu proyek apa yang mereka bahas, tapi karena obrolan itu ngingetin kita semua bahwa bahkan di panggung paling megah pun permainan lama tetap berulang. Yang punya koneksi tetap menang, yang percaya aturan tetap kalah. Dan yang bikin ironis, kita semua udah tahu itu dari dulu, cuma butuh satu mic lupa dimatiin buat ngingetin lagi. Begitu kabar mic panas antara Prabowo dan Trump menyebar ke seluruh dunia, mesin rumor langsung jalan sendiri. Di timeline media sosial, spekulasi baru bermunculan seperti jamur tumbuh setelah hujan. Ada yang bilang Prabowo bakal mampir ke Israel usai KTT Gaza, seolah kunjungan itu jadi babak lanjutan dari obrolan yang bocor itu. Dunia maya langsung mendidih, karena bagi sebagian orang, wacana pemimpin Indonesia menginjak tanah Israel itu bukan cuma kontroversi, tapi juga sentimen sejarah dan ideologi yang panjang. Namun sebelum isu itu sempat jadi bahan bakar teori konspirasi, diplomasi Indonesia bergerak cepat. Sugiono, sang menteri luar negeri yang dikenal dingin tapi sigap, langsung menepis gosip itu tanpa basa-basi. Ia tahu kalau rumor dibiarkan hidup sejam saja, media bakal menjadikannya fakta alternatif. Dan dalam politik, persepsi seringkali lebih berbahaya daripada kenyataan. Maka tanpa drama, diplomasi pun menutup pintu spekulasi. Tak ada agenda ke Israel, tak ada jalur rahasia, tak ada kunjungan misterius. Pesawat kepresidenan yang membawa Prabowo memang sudah terjadwal padat. Dari pagi, rombongan tiba di Sharm el-Sheikh, Mesir, kota gurun yang tiba-tiba jadi pusat dunia karena menjadi tuan rumah KTT Perdamaian Gaza. Di sanalah semua mata tertuju. Bukan cuma karena konflik Gaza akhirnya mencapai titik genting,
tapi juga karena forum itu mempertemukan tokoh-tokoh yang jarang mau duduk satu meja. Namun, apesnya, kehadiran Trump di forum yang sama bikin semua langkah Prabowo jadi bahan tafsir baru. Setelah kejadian mik panas itu, apapun yang dilakukan Prabowo di forum internasional otomatis dikaitkan dengan bayang-bayang Trump. Padahal, kalau dilihat dari agenda aslinya, perjalanan Prabowo di Mesir berjalan sesuai rencana. Ia hadir di upacara penandatanganan perjanjian damai antara pihak-pihak yang terlibat konflik Gaza, sebuah momen yang di atas kertas seharusnya jadi sejarah besar. Makanya, waktu muncul kabar bahwa setelah KTT itu Prabowo akan langsung kembali ke Indonesia, bukan mampir ke negara lain. Sebagian orang malah heran, tapi karena era ini udah terlalu sering disuguhi skandal dan kebohongan, publik pun kesulitan percaya pada sesuatu yang sederhana. Sugiono tahu itu, itulah kenapa ia buru-buru memotong rumor sebelum tumbuh jadi narasi. Ia tahu, di zaman algoritma, satu kabar yang dibiarkan melayang tanpa konfirmasi bisa membesar jadi monster opini. Dan sekali monster itu keluar dari sangkarnya, penjelasan logis nggak akan mampu menahannya. Orang lebih suka drama daripada klarifikasi, lebih percaya gosip daripada pernyataan resmi. Yang menarik, langkah cepat pemerintah Indonesia menepis isu ini juga punya makna simbolik. Setelah kehebohan mik panas dengan Trump, pemerintah nggak mau memberi kesan bahwa Indonesia jadi pion dalam permainan besar orang lain. Mereka ingin menunjukkan bahwa Prabowo datang ke Mesir sebagai presiden dari negara berdaulat, bukan sebagai pemain figuran dalam panggung politik Amerika atau Timur Tengah. Ketika malam turun dan lampu-lampu kota mulai menyala, pesawat kepresidenan Indonesia bersiap untuk lepas landas kembali ke tanah air. Semua berjalan sesuai rencana. Tapi di balik semua jadwal, pembicaraan, dan foto resmi itu, satu hal tetap menggantung di udara. Di era ketika kebenaran bisa tenggelam oleh kecepatan informasi, bahkan langkah pulang pun bisa ditafsir macam-macam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.